Siap-siap saja karena pesawat MH370 akan ditemukan di tahun 2026 ini dan semua misteri akan segera terungkap. Jadi dengan menggunakan bantuan AI, pesawat Malaysian Airlines dengan nomor penerbangan MH370 akan kembali dilakukan pencarian. Bahkan kali ini pemerintah Malaysia itu sangat optimis dan mengatakan bahwa 97% kemungkinan pesawat itu akan ditemukan dalam misi pencarian kali ini. Mengapa mereka begitu percaya diri akan menemukan pesawat ini dan bagaimana proses pencariannya? Akan kita bahas dalam video kali ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya kita bisa terus membahas hal-hal seputar misteri hingga fenomena yang ada di dunia. Bersama saya Samsul Arifin dan langsung saja kita bahas pencarian terakhir MH370 dalam Urai Lagi Misteri. Ada sebuah perusahaan asal Texas, Amerika Serikat yang bernama Ocean Infinity. Perusahaan ini fokus di eksplorasi laut dalam. Perusahaan ini terkenal menggunakan sistem no find no fee. Jadi kalau tidak ketemu ya nggak bayar. Termasuk dalam pencarian kali ini yaitu MH370. Jadi kalau perusahaan ini tidak berhasil menemukan puing atau bangkai pesawat MH370, maka pemerintah Malaysia tidak perlu membayar. Namun jika mereka menemukan, maka pemerintah Malaysia akan membayar mereka 70 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Ocean Infinity ini berdiri belum lama sebenarnya, yaitu tahun 2017 atau sekitar 3 tahun setelah kejadian MH370 ini menghilang. Pendirinya adalah seorang pria bernama Oliver Plunkett dari Amerika Serikat yang merupakan seorang mantan pengacara tetapi punya visi yaitu menjelajah laut dalam tanpa awak. Walaupun usia perusahaan ini terbilang belum cukup tua, namun prestasi dari perusahaan ini sangat banyak dalam mencari atau menemukan bangkai ataupun puing-puing kapal yang tenggelam di dasar lautan yang sangat dalam. Mulai dari kapal Endurance di Antartika yang tenggelam pada tahun 1915 itu ditemukan pada tahun 2022 di kedalaman 3000 meter dari permukaan es. Dan ini disebutkan menjadi salah satu penemuan yang sangat mustahil karena kondisi yang sangat ekstrim yaitu sangat dingin yaitu di Antartika. Kapal selam San Juan yang tenggelam di tahun 2017 kemudian ditemukan sama perusahaan ini tahun 2018 di Laut Argentina. Kapal kargo Stellar Daisy juga ditemukan di kedalaman 3000 meter lebih di Samudera Atlantik pada tahun 2019. Kapal ini tenggelam pada tahun 2017, 2 tahun sebelumnya. Ada lagi kapal USS Stewart yang tenggelam tahun 1946 dan ditemukan di tahun 2024 kemarin oleh Ocean Infinity di lepas pantai Laut California. Kapal perang USS Nevada yang tenggelam tahun 1948 di Hawaii juga ditemukan oleh Ocean Infinity pada tahun 2020 di kedalaman 4,7 ribu meter. Kapal selam Prancis La Minerve juga ditemukan padahal sudah tenggelam sejak tahun 1968 karena hilang kontak. Jadi tidak diketahui titik hilangnya itu di mana. Ocean Infinity berhasil menemukannya pada tahun 2019 di Laut Mediterania. Lalu apa saja sih alat-alat mereka kok bisa menemukan kapal-kapal yang tenggelam sebegitu lamanya dan tidak diketahui titik tenggelamnya itu di mana? Dan ini merupakan tantangan bagi Ocean Infinity untuk mencari lagi pesawat MH370 yang telah lama menghilang. Ocean Infinity ini punya banyak sekali teknologi-teknologi canggih dan peralatan-peralatan tempur mereka untuk menemukan atau mengeksplorasi dasar laut. Mulai dari kapal dan juga drone bawah laut yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, robot bawah laut yang bisa menyelam hingga 6000 meter, sensor sonar yang sangat canggih, hingga teknologi swarm atau kawanan. Jadi dalam proses pencariannya ini, Ocean Infinity ini akan menerjunkan 8 drone bawah laut yang akan menyisir seluruh area pencarian yang diduga menjadi titik dari tenggelamnya sebuah pesawat atau kapal laut. Dan selain teknologi-teknologi itu, Ocean Infinity sekarang juga menggunakan kecerdasan buatan alias AI, Artificial Intelligence. AI-nya ini bisa memindai data sonar otomatis, bisa mendeteksi perbedaan
perbedaan antara batuan alami atau puing-puing pesawat ataupun kapal laut. AI-nya ini juga mengatur kawanan robot yang 8 itu supaya tidak tabrakan. Jadi mengapa Ocean Infinity ini kayak nekat dengan sistemnya no find no fee dalam pencarian pesawat MH370 kali ini? Sebenarnya Ocean Infinity ini bukan tahu lokasi persis ya, tetapi punya peta probabilitas atau peta yang kemungkinan yang lebih akurat dari pencarian-pencarian sebelumnya. Hal ini berdasarkan data analisis dari Dr. Richard Godfrey, seorang fisikawan dari Inggris yang dulu juga merupakan anggota tim pencari pesawat MH370 sejak tahun 2017 lalu. Dr. Richard ini juga menemukan sebuah teknologi yang bernama WSPR atau Weak Signal Propagation Reporter. Jadi teknologi yang digunakan Dr. Richard ini bisa mendeteksi gangguan pada sinyal radio amatir yang tersebar di seluruh dunia, dan gangguan-gangguan ini bisa terlihat seperti jejak digital yang menggambarkan posisi pesawat dari menit ke menit, dan data dari teknologi terbaru ini sangat akurat. Maka Ocean Infinity yang menggunakan teknologi ini sangat percaya diri dan menawarkan bantuan ke Malaysia untuk mencari lagi pesawat MH370 dengan jaminan garansi no find no fee. Jadi berdasarkan gabungan-gabungan data yang sudah ada, maka dipersempitlah lokasi pencarian itu untuk saat ini. Jadi ada 3 data besar yang menjadi penentu lokasi pencarian pesawat MH370. Yang pertama, data dari satelit Inmarsat yang menangkap ping terakhir pesawat MH370. Kemudian data dari analisis hanyutan puing-puing MH370 yang sebelumnya sudah ditemukan di beberapa tempat. Lalu data dari WSPR tadi, yaitu sinyal-sinyal radio amatir yang menangkap anomali pada hari kejadian hilangnya pesawat MH370 itu. Bisa dikatakan bahwa misi pencarian kembali pesawat MH370 ini merupakan misi terbesar dari perusahaan Ocean Infinity ini. Walaupun sebelumnya perusahaan ini sudah menemukan banyak sekali bangkai-bangkai kapal di berbagai tempat, namun ini merupakan tantangan kembali karena hilangnya pesawat MH370 ini merupakan salah satu misteri yang paling besar di abad modern ini. Misi ini juga menjadi investasi pemasaran terbaik mereka. Kalau mereka berhasil, mereka bisa mendapatkan hadiah dan juga reputasi untuk memonopoli eksplorasi bawah laut. Pada tahun 2014 sampai 2017, itu sekitar 3 tahun, pesawat MH370 ini terus dilakukan pencarian, dan lokasi pencariannya ini sangat luas, sekitar 120.000 km. Lalu dilanjutkan lagi di tahun 2018, itu lokasinya dipersempit jadi 112 km persegi. Nah, baru di tahun 2025 akhir sampai 2026 ini dipersempit lagi jadi cuma 15.000 km persegi. Mengapa dipersempit? Ya karena titiknya sudah semakin terlihat melalui data-data yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu satelit, teknologi WSPR, dan juga simulasi arus laut dari puing-puing yang sudah terdampar. Dan ketika 3 data tadi disatukan, ditemukanlah sebuah titik koordinat. Dan koordinatnya itu sekitar 2000 km dari kota Perth, Australia, yaitu sebelah barat Australia, dengan kedalaman sekitar 3000 sampai 4000 meter di dalam Laut Samudra Hindia. Lalu seberapa besar peluang keberhasilan misi pencarian MH370 di tahun ini? Menurut Dr. Richard tadi, peluangnya itu sangat besar, yaitu sekitar 90%. Sementara pemerintah Malaysia bahkan lebih optimis, yaitu peluang ketemunya itu sekitar 97%, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan pencarian kali ini merupakan pencarian dengan peluang terbaik sepanjang masa. Kenapa? Ya karena banyak data-data yang sudah terkumpul, seperti triple verification tadi, satelit, WSPR, dan juga drift atau arah terdamparnya puing-puing pesawat MH370. Ada juga teknologi peeping sonar yang bisa melihat ada apa di balik lumpur yang ada di dasar samudra, strategi yang lebih matang, dan juga dukungan dari AI, Artificial Intelligence.
peran AI di sini sangat besar. Dulu sebelum ada AI semaju sekarang, data sonar itu harus dibaca secara manual oleh orang, membutuhkan waktu berminggu-minggu. Apalagi data sonar itu bentuknya abu-abu gitu dan sulit dibaca manusia. Nah, dengan AI itu sangat membantu karena AI itu bisa membedakan antara batuan atau lumpur atau juga objek aneh seperti puing pesawat atau kapal laut. Itu semua bisa dideteksi sama AI. AI juga membantu analisa data secara real time. Jadi ketika drone atau robot itu menyelam di dasar laut, AI langsung membaca data-data yang sangat besar berukuran terabyte, itu langsung bisa dibaca sama AI. Kemudian AI pun memberi tag atau tanda di lokasi-lokasi yang ditujukan sama robot penyelam itu, di mana itu merupakan lokasi yang mencurigakan, apakah mungkin itu puing atau bukan. AI ini juga memastikan area 15.000 km persegi yang akan dieksplorasi itu bisa tersisir secara rata oleh 8 robot yang menyelam di dasar laut tadi. AI juga memastikan robot-robot itu tidak bertabrakan. Jadi di sini fungsi AI sangat krusial, sangat penting. Lalu, apa yang akan terjadi jika sudah ditemukan? Setelah AI memberi tanda atau tag lokasi-lokasi yang mencurigakan, kemungkinan itu merupakan bangkai pesawat MH370, robot ROV, Remotely Operated Vehicle, itu akan diturunkan ke dasar laut untuk mengambil foto atau video beresolusi 4K. Setelah dipastikan bahwa itu merupakan bangkai dari MH370, lalu robot itu pun diremote dari jarak jauh melakukan pengangkatan black box karena itu merupakan prioritas utama untuk memecahkan misteri penyebab hilangnya pesawat MH370 ini. Ada di black box itu semua. Dan black box ini diharapkan masih bisa dibaca walaupun sudah berada di dasar laut belasan tahun. Kemungkinan memori dari black box ini masih bisa diselamatkan secara hati-hati. Setelah ditemukan, setelah dikonfirmasi dan benar itu merupakan MH370, otoritas Malaysia langsung turun tangan. Mereka menjadikan lokasi itu sebagai TKP, tempat kejadian perkara secara internasional. Lalu dilakukan penyelidikan ataupun evakuasi, yaitu pengangkatan pesawat dari dasar samudra jika memang itu dibutuhkan. Namun walaupun demikian, ada juga nih resiko kegagalan. Jadi resiko kegagalan ini kemungkinan bisa terjadi. Itu terjadi bila asumsi dari jatuhnya pesawat itu salah. Jadi data-datanya tadi salah semua. Bisa juga karena cuaca ekstrim yang sangat panjang. Jadi ketika sedang melakukan pencarian ini, terjadi cuaca ekstrim di Samudra Hindia sehingga mengganggu proses dari pencarian ini. Kemungkinan lagi bahwa pesawat MH370 ini telah meledak dan telah menjadi puing-puing yang sangat kecil sehingga hal ini sangat sulit untuk ditemukan secara utuh karena menyebarkan. Lalu mengapa Ocean Infinity ini baru sekarang mau mencari pesawat MH370? Ternyata ini merupakan pencarian keduanya. Jadi dulu setelah perusahaan ini didirikan pada tahun 2018, Ocean Infinity ini juga ikut mencari pesawat MH370. Namun pencarian mereka gagal dan mereka tidak menemukan pesawat tersebut. Baru setelah itu mereka pun melakukan evaluasi besar-besaran, mengupgrade teknologinya hingga mengadopsi AI. Ocean Infinity ini pun meminta lagi kepada Malaysia untuk membuka lagi pencarian pesawat MH370. Nah, baru di akhir Desember kemarin, pemerintah Malaysia menyetujui untuk kembali melakukan pencarian tersebut karena pemerintah Malaysia melihat data-data yang lebih akurat dibanding sebelumnya dan juga teknologi-teknologi yang lebih canggih. Namun, pencarian pesawat MH370 di tahun 2026 ini merupakan pencarian terakhir dan ini merupakan titik di mana misteri MH370 ini akan terbongkar atau tertutup selamanya. Karena kalau pencarian kali ini gagal tidak menemukan pesawat MH370, tidak akan lagi ada pencarian-pencarian selanjutnya. Namun jika pencarian ini membuahkan hasil, tentunya misteri hilangnya pesawat MH370 akan terungkap. Jadi kita doakan saja semoga misi pencarian kali ini berjalan lancar dan tentu saja kita juga mengharapkan pesawat MH370 bisa ditemukan. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Jangan lupa tulis di komentar.